Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Artanti Palinduri dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara berkembang sangat pesat karena letak geografis Asia Tenggara tersendiri itu berupa kepulauan, sehingga menjadi pusat perdagangan dan pusat pelayaran dunia. Sehingga banyak pedagang-pedagang dari negara-negara bagian timur seperti Arab, Persia, Gujarat datang ke bagian Asia Tenggara untuk menawarkan dagangannya. Nah, mereka sekaligus memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat-masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui perdagangan, melalui perkawinan, dan melalui hal-hal lainnya. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia terdapat 3 teori. Yang pertama, teori dari Arab, bahwa Islam masuk langsung dari Arab. Yang kedua, ada teori dari Gujarat, bahwasannya Islam di Malaysia masuk dari Gujarat dan Malabar, yakni kota-kota di bagian India. Yang ketiga, teori bahwasannya Islam itu masuk dari negara Bengali atau sekarang namanya Bangladesh. Nah, berikutnya mengenai pola penerimaan agama Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, yaitu ada 2 pola. Yang pertama adalah pola maksudnya Islam dari lapisan bawah, maksudnya dari yang bukan masyarakat elit seperti penguasa, lalu berkembang sehingga para lapisan atas mengetahui adanya agama Islam. Nah, yang pola kedua itu agama Islam masuk melalui lapisan atas atau dari para penguasa, kemudian para penguasa tersebut mensosialisasikan agama Islam kepada masyarakat lapisan di bawah, sehingga tidak ada hambatan yang berarti bagi Malaysia untuk masuknya agama Islam. Bahkan agama Islam dijadikan agama yang resmi di negara tersebut, tapi tidak menutup pula masyarakat-masyarakat lain untuk memeluk agama lain selain agama Islam. Tapi di Malaysia untuk pengajaran agama Islam sangat gencar dilakukan sampai sekarang. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Agama Islam masuk di negara Brunei Darussalam dan berkembang pesat sejak Kesultanan Syarif Ali, yaitu Sultan ketiga Kesultanan Brunei Darussalam. Sultan Syarif Ali merupakan ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan. Sebagaimana tercantum dalam sebuah prasasti yang terdapat di Bandar Sri Begawan yang merupakan ibu kota Brunei Darussalam. Sejak saat itu sampai sekarang agama Islam berkembang pesat di negara Brunei. Berikutnya adalah negara Thailand. Di Thailand, walaupun agama mayoritasnya adalah agama Buddha, namun 10% dari warga Thailand yaitu beragama Muslim. Agama Muslim di Thailand berkembang sejak kerajaan Siam mengakui adanya kerajaan Patani atau kerajaan yang disebut juga dari masyarakat Thailand Patani Darussalam, merupakan kerajaan Islam di Thailand. Sejak saat itu Islam di Thailand sudah mulai berkembang pesat di bagian selatan karena kerajaan Patani itu berada di bagian selatan Thailand, sehingga agama Islam yang ada di Thailand sampai sekarang terbagi atas 2, yaitu agama Islam yang memang asli dari Islam dan yang kedua itu agama Islam yang dibawa oleh masyarakat luar negeri seperti dari Malaysia dan Indonesia. Kalau agama Islam asli dari Thailand, memang penduduk dari situ sejak lama itu berada di sekitar bagian selatan negara Thailand atau di sekitar kerajaan Patani pada saat itu dibangun. Dan apabila masyarakat Islam yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan Indonesia berada di bagian Thailand, di bagian utara dan di bagian ibu kota Thailand sendiri, yaitu di Bangkok. Walaupun negara Thailand ini merupakan negara mayoritas Buddha, tapi pemerintah di sana tidak menutup akses untuk masyarakat Muslim mendirikan masjid dan belajar mengenai pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah negara Filipina. Jumlah penduduk di Filipina yang beragama Muslim yaitu kurang lebih adalah 5 juta orang.
terletak di Pulau Mindanao di mana Pulau Mindanao ini adalah pulau yang mayoritas beragama Muslim yang terletak di bagian selatan dari negara Filipina tersebut. Terdapat beberapa tahap Islamisasi yang terjadi di Filipina. Yang pertama adalah tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Lalu tahap yang kedua diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Lalu peristiwa ini juga bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini para pendakwah dikenal sebagai sebutan makhdumin. Lalu tahap yang ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera dan permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baginda dengan beberapa penasihatnya yang ahli agama yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Lalu yang keempat, selanjutnya pendirian kesultanan oleh Syariful Hashim menjelang tengah abad ke-15. Pada saat itu, Islam telah menyebar dari pantai ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu di Filipina. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Baili Tantong, agama dominan di Champa adalah Siwaisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai masuk Champa setelah abad ke-10, namun baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Champa, sebutan untuk orang-orang kerajaan Champa, berorientasi kepada agama Islam. Umat Islam di Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Teham yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua merupakan umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Dan kelompok yang ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli. Dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan berkomunikasi secara baik. Ini adalah negara Singapura. Negara Singapura adalah negara yang mayoritas agamanya bukan agama Muslim. Dan sebagian kecil masyarakat Muslimnya berasal dari suku-suku Melayu. Pada awalnya agama Muslim sangat sulit diterima oleh negara Singapura karena pada dasarnya Singapura di bawah kekuasaan oleh Sir Raffles, di mana Sir Raffles itu merupakan warga Inggris. Jadi hukum-hukum yang ada di Singapura merupakan hukum-hukum Inggris. Lambat laun masyarakat Muslim di Singapura terus membujuk Presiden Singapura dan pemerintah Singapura agar menerapkan beberapa hukum Islam dan membangun suatu organisasi Islam di Singapura. Dan sampai sekarang Singapura tetap menjadi negara minoritas untuk agama Muslim, tetapi tetap dihargai dengan adanya organisasi Muslim. Berikutnya adalah Myanmar. Myanmar sebagian besar mayoritas penduduknya adalah agama Buddha dan minoritas untuk agama Muslim. Hanya sekitar 7%